Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan, NPM 24646065. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal usaha di dalam tugas proyek saya di mata kuliah Ekonomi Rekayasa, yakni Soy Fresh, yaitu usaha minuman susu kedelai. Eh, Mulai dari latar belakangnya sendiri, mengapa saya memilih usaha dari susu kedelai ini yang dijadikan sebagai proposal dari proyek usaha? Karena yang pertama adalah minuman yang merupakan produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Terus yang kedua, usaha kedelai dapat menjadi alternatif minuman berbahan dasar nabati. Yang ketiga, bahan baku kedelai relatif mudah diperoleh. Terus yang keempat, proses produksi relatif sederhana dan dapat dimulai dengan skala yang usaha lebih kecil. Nah, selanjutnya adalah target pasar yang cukup luas, terutama mahasiswa, pelajar, pekerja, dan masyarakat umum. Nah, tujuan dari usahanya sendiri, yang pertama adalah menghasilkan susu kedelai yang berkualitas dan terjangkau. Terus yang kedua, mengolah kedelai menjadi produk yang memiliki nilai jual. Nah, selanjutnya juga dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha. Terus mengetahui titik impas atau break even point atau BEP dan menerapkan konsep ekonomi rekayasa dalam analisis usaha. Terus yang selanjutnya melatih kemampuan perencanaan dan pengelolaan usaha. Nah, adapun profil dari usaha saya sendiri yang pertama adalah produksi dan penjualan minuman sebuah jenis usahanya. Terus yang kedua ada produk utama yakni susu kedelai kemasan 250 ml. Ada varian rasa mulai dari original, coklat dan vanila. Terus harga jualnya itu kita bandrol dengan harga 5.000 per botol. Kapasitas produksinya sekitar 50 botol per hari. Hari operasinya ada 26 hari per bulan dalam 1 bulan. Terus target produksi kita itu adalah terjual sampai dengan 1.300 per botol dalam 1 bulan. Nah, target pasar atau pemasarannya sendiri, yang jelas kami pertama target yang pertama adalah konsumennya itu yakni mahasiswa dan pelajar. Juga kita eh, masuk di daerah pekerja, juga begitu, begitu juga dengan masyarakat umum dan konsumen yang menyukai minuman berbahan nabati. Nah, strategi pemasarannya sendiri yang pertama itu promosi melalui media sosial, terus yang kedua pemesanan melalui WhatsApp, sistem pre-order, kerjasama dengan kantin kampus atau warung-warung setempat dan sekitar. Selanjutnya promo pembelian dalam jumlah tertentu atau penjualan langsung. Nah, untuk tahap dari proses produksinya sendiri, yakni alurnya, yang pertama adalah bahan bakunya yang jelas adalah kedelai. Setelah itu kita sortir dan cuci. Setelah itu melakukan perendaman, penggilingan, penyaringan. Setelah itu dilakukan lagi perebusan dan penambahan gula atau perasa. Setelah itu kita lakukan pendinginan dalam beberapa menit dan setelah itu kita lakukan dalam pengemasan yang yakni sekitar 250 ml dalam per botolnya. Dan setelah itu eh, produk produknya kita ini, produk usahanya kita ini siap dijual, yakni show freshnya tersebut. Nah, untuk modal awal sendiri dari modal usaha sendiri ini, yang pertama kita jelas memerlukan beberapa peralatannya akan menjadi apa namanya produksi awal, yakni pertama ada blender sekitar 500.000, panci stainless sekitar 250.000, ada saringan dan wadah sekitar 150.000, kompor dan regulator 450.000, timbangan dan alat ukur sekitar 150.000, peralatan pendukung sekitar 200.000, botol atau kemasan awal sekitar 300.000, dan label dan perlengkapan awal sekitar 100.000. Jadi total modal awal yang kita butuhkan dalam modal dalam peralatan ini, pengadaan peralatan yakni sekitar 2.100.000 rupiah. Nah, untuk biaya usahanya sendiri, yakni fixed cost atau fixed cost per bulannya, eh, penyusutan peralatan yang mungkin kita kadang-kadang sekitar 150.000,
ada juga sewa atau kontribusi tempat yang kita tempati, yakni sekitar Rp300.000, yakni setelah itu kita juga lakukan juga berbagai macam promosi dan dilakukan dalam media sosial atau internet tetap sekitar Rp100.000, dan administrasi sekitar Rp50.000. Jadi total untuk fixed cost-nya sendiri ini dalam 1 bulan itu sekitar Rp600.000. Nah, untuk variable cost-nya sendiri per botol, yang jelas dalam kedelai sekitar Rp800, ada gula juga sekitar Rp300, bahan tambahan sekitar Rp200, botol Rp600, label sekitar Rp150, gas atau listrik produksi sekitar Rp250, dan biaya variabel lainnya sekitar Rp200. Jadi total untuk variable cost-nya sendiri dalam per botol itu atau per kemasan sekitar 2.500 per botol. Nah, untuk perhitungan BEP-nya sendiri atau break even point-nya saya tampilkan dalam slide. Yang pertama, harga jualnya itu kan sekitar 5.000 per botol. Nah, untuk variable cost-nya tadi seperti yang dipaparkan sekitar 2.500 per botol, dan ada fixed cost sekitar 600.000 per bulan. Nah, untuk rumusnya sendiri yang saya pakai adalah menggunakan BEP unit sama dengan eh, fixed cost dibagi dengan harga jual dikurang dengan PC. Nah, jadi seperti yang kita temukan tadi, fixed cost-nya itu adalah sekitar 600.000 dibagi. Nah, dibaginya itu adalah hasil dari 5.000 per botol dikurang dengan 2.500 per botol tadi. Nah, hasilnya adalah sekitar 240 botol per bulan. Jadi break even point-nya itu ada sekitar 240 botol. Nah, untuk BEP-nya sendiri atau break even point-nya dalam penjualan tadi dalam hasil perhitungan sekitar 240 botol. Jadi harga jualnya yang kita bandrol dengan harga sekitar 5.000 per botol. Jadi untuk BEP dalam rupiahnya ada sekitar 240 botol dikali dengan 5.000 per botol. Jadi harganya itu sekitar 1.200.000. Ini dalam 1 bulan. Jadi target penjualannya kita adalah sekitar 1.300 botol dalam per bulan. Nah, jadi untuk BEP-nya sudah tetap seperti yang kita hitung tadi adalah sekitar 240 botol per bulan. Nah, untuk proyeksi keuntungannya sendiri dari target penjualan tadi yang kita target ada sekitar 1.300 botol. Nah, untuk omsetnya 1.300 dikali dengan 5.000 per botol dihasilkan sekitar 6.500.000. Nah, untuk biaya variabel 1.300 dikali 2.500 totalnya sekitar 3.250.000. Nah, untuk fixed cost yang sekitar 600.000, jadi total biayanya kita kita prediksi sesuai dengan perhitungan dengan rumus yang tadi, hasilnya sekitar 3.850.000. Nah, itu untuk laba operasi sederhana, jadi sekitar 2.650.000 per bulan. Nah, untuk prospek usahanya sendiri, usaha soy fresh ini sendiri memiliki peluang untuk dikembangkan melalui yang pertama ada penambahan varian rasa. Yang jelas ketika usaha ini sudah berkembang, kita akan melakukan beberapa varian-varian rasa baru. Terus yang kedua ada desain kemasan yang mungkin akan ditingkatkan lagi menjadi lebih menarik. Setelah itu ada promosi melalui media sosial yang kita terus gencarkan dalam internet atau sosial media yang tersedia. Selanjutnya ada sistem pre-order. Dan selanjutnya kita akan juga melakukan kerjasama dengan kantin atau warung-warung setempat dan melakukan peningkatan kapasitas produksi. Jadi margin of safety-nya kurang lebih sekitar 81,54%. Nah, jadi kesimpulannya sendiri dari usaha kita ini yakni Soy Fresh susu kedelai yang kami buat proposalnya merupakan usaha minuman susu kedelai dalam kemasan 250 liter 250 ml, dan harga jual ditetapkan sekitar 5.000 per botol. Target produksinya sekitar 1.300 per botol dalam 1 bulan.
fixed cost-nya sebesar 600.000 per bulan, variable cost-nya sebesar 2.500 per botol, BEP sebesar sekitar 240 botol dalam satu bulan, dan BEP dalam penjualannya sebesar 1.200.000 per bulan, dan proyeksi laba operasi sederhana sebesar sekitar 2.650.000 rupiah dalam satu bulan. Nah, mungkin itu saja beberapa paparan atau presentasi saya atau penjelasan terkait dari usaha susu kedelai yang saya beri nama Soy Fresh, yang segar, praktis, dan terjangkau. Mungkin itu saja. Semoga mudah dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.